Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, orang tua, wali murid kelas 7, 8, 9 SMP Negeri 38 yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita bisa berkomunikasi meskipun tidak bertatap muka langsung, namun secara daring. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah ucapan terima kasih Bapak Ibu telah mendampingi, ikut membantu, ikut mengawasi putra-putrinya dalam kegiatan pembelajaran daring yang sudah berlangsung 8 bulan ini. Mulai bulan Maret kita sudah melaksanakan, khusus untuk semester ini mulai bulan Juli untuk kelas 7 sudah ikut dalam program pembelajaran daring. Bapak Ibu yang saya hormati, kemungkinan pembelajaran daring ini masih tetap berlanjut untuk semester ke depan, mungkin masih menjadi pembelajaran utama. Tentunya untuk pada hari ini kami ingin sedikit mengevaluasi atau mungkin menyampaikan pada Bapak Ibu terkait sistem pembelajaran yang sudah kita jalankan selama 8 bulan ini. Di SMP Negeri 38 Surabaya, pembelajarannya melalui Office 365. Jadi Office 365 adalah aplikasi yang sudah resmi direkomendasikan dari Dinas Pendidikan Kota. Jadi ngelink ke Dinas Pendidikan Kota. Jadi apa yang kita lakukan terekam oleh Dinas Pendidikan Kota. Itu yang pertama, kita utamanya menggunakan Office 365. Yang kedua menggunakan WA Group untuk lebih cenderung untuk komunikasi dengan Bapak Ibu guru, khususnya untuk wali kelas. Jadi dalam pembelajaran Office 365 kita bentuk tim. Tim itu adalah tim kelas. Jadi kelas 7A, kelas 7B, kelas 7C dan sebagainya sampai kelas 9 ada sendiri-sendiri. Dalam tim itu seluruh siswa dalam satu kelas terlibat di dalamnya. Ditambah dengan Bapak Ibu guru pengajarnya, 11 guru lebih. Ditambah lagi, kami nambahkan lagi di situ, tidak hanya itu aja, tapi staf wakil kami termasuk saya ada di dalamnya, biar kita bisa memantau. Jadi itu adalah pembelajaran dalam Office 365. Jadi siswa mana yang aktif dan siswa mana yang tidak aktif itu kita bisa melihat. Selain Bapak Ibu gurunya, kita juga bisa mantau. Jadi selama ini mungkin Bapak Ibu menyatakan bahwa siswanya itu aktif setiap hari mengerjakan tugas, aktif setiap hari mengikuti pembelajaran. Namun faktanya di dalam grup WA atau mungkin di dalam tim kelasnya, anak itu tidak pernah muncul. Itu ada seperti itu. Tapi nggak banyak, tapi ada. Tapi kalau dihitung ya mungkin bisa puluhan bahkan sampai ratusan. Yang anak itu mungkin apakah memang anak itu tidak bisa mengikuti atau mungkin ya itu yang jelas. Makanya ini peran orang tua sangat penting. Kita komunikasi, kita saling bantu-bantu. Bagaimanapun pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab dari pemerintah, tanggung jawab dari sekolah, dari sini pemerintah ya, masyarakat, dan tentunya adalah orang tua juga punya tanggung jawab yang lebih untuk proses pembelajaran putra-putrinya. Apalagi ini putra-putrinya ada di rumah, tanggung jawab orang tua lebih berat, lebih besar. Jangan hanya mempercayakan pada anak, kita juga harus mengontrol, kita harus juga monitoring. Jadi mudah-mudahan nanti di semester ke depan saya mohon bantuan dari Bapak Ibu untuk lebih optimal membantu putra-putrinya mengawasinya. Jadi kita bisa kok
masuk ke dalam itu anak suruh buka lewat akunnya di tim itu, kita lihat waktu misal pelajaran hari ini mungkin ada pelajaran IPA, nah mana namamu nggak muncul, ya itu berarti anaknya nggak aktif. Ketika tugas anaknya nggak ngirim tugas, itu kan juga jelas sekali, jadi terekam, tidak bisa dibohongi Bapak Ibu, jadi terekam semua di situ. Jadi anak-anak di situ juga bisa berpartisipasi. Bahkan dalam tim kami, dalam tim Office 365, kita juga sering melakukan Vcom atau video call dengan anak-anak lewat pembelajaran untuk lebih variasi. Namun memang juga V-call itu juga terkendala karena anak-anak itu HP-nya yang rata-rata kan juga tidak selalu pegang HP. Kadang dalam satu keluarga HP-nya cuma satu, dibawa oleh orang tuanya atau kakaknya atau apa untuk kerja atau sekolah di tempat yang lain. Jadi itu kendala, kalau V-com itu memang sangat kendala. Jadi namun tetap saya anjurkan Bapak Ibu tetap sesering mungkin menyapa siswa lewat video call, lewat di tim, biar anak-anak tidak jenuh. Sama Bapak Ibu guru juga tidak begitu menghendaki proses pembelajaran seperti ini. Namun kita kan harus melakukan karena ada COVID-19 yang sampai sekarang pun belum bisa dipastikan kapan akan berhenti. Jadi di semester ke depan Bapak Ibu, ayo kita saling membantu, saling mengingatkan, dan saling tetap komunikasi dengan sekolah, saling koreksi mana kekurangan kita, mana yang lebih baik, itu kita bisa komunikasi lewat grup WA kelas. Jadi kalau komunikasi orang tua lebih enak pakai grup WA. Di tim itu lebih fokus untuk pembelajaran, interaksi antara siswa, guru, dan otomatis staf dan kepala sekolah bisa interaksi lewat tim di situ. Jadi ke depan karena ini kemungkinan besar masih tetap jalan, oleh sebab itu mohon Bapak Ibu selalu memantau, istilahnya proaktif untuk putra-putrinya, tidak langsung membiarkan mempercayai kepada anak, tapi sekali-kali juga mengontrol, kalau bisa setiap hari dikontrol, didampingi kalau mungkin punya waktu di rumah, dan pokoknya Bapak Ibu lebih paham tentang itu, biar nanti ke depannya hasilnya akan lebih baik. Jadi meskipun ke semester depan ini ada keinginan kita untuk mengajukan pertemuan atau pembelajaran tatap muka atau PTM, namun itu kan masih kita ajukan, belum tentu mendapat persetujuan karena syaratnya sangat-sangat berat. Jadi banyak syarat yang segitu, yang syarat dari Bapak Ibu ya harus penuhi, pun juga Bapak Ibu kan harus mengantar dan jemput putra-putrinya ketika mengikuti kegiatan PTM. Jadi ya harus diantar jemput oleh orang yang sama atau orang dalam satu keluarga yang bertempat tinggal di tempat yang sama. Tidak boleh diminta bantuan tetangganya, nggak boleh. Jadi harus orangnya juga terdata oleh kita, siapa nanti yang mengantar, siapa yang menjemput, itu sudah harus sama, kalau bisa sama, minimal dalam satu keluarga. Untuk apa? Ini untuk keamanan kita bersama. Seandainya terjadi sesuatu, kita untuk trace-nya, untuk melacaknya lebih mudah. Jadi PTM itu syarat yang harus dipenuhi itu, dan juga harus melaksanakan protokol kesehatan yang begitu ketat. Ruangan kelas pun harus diatur betul-betul memenuhi syarat sesuai dengan rekomendasi dari Satgas COVID-19. Nanti yang akan disurvei kita ngajukan, belum tentu kita disetujui, tergantung kondisi lingkungan sekolah kita. Apalagi SMP 38 kan sudah terkenal sekolahnya tidak besar, bahkan paling kecil di SMP di Surabaya. Ruang kelas pun juga masih banyak yang di bawah standar karena luasnya sangat ya di bawah standar ya. Ruang kelas yang standar itu kan 8x9. Ruang kelas kita ada yang 5x7, ada yang 5x9, ada yang 7x8. Jadi nanti aturannya kalau kita hitung-hitung, salah satu kelas kita yang kelas yang besar itu hanya bisa menampung sekitar 12 siswa dalam pelajaran PTM. Jadi kalau semuanya ingin PTM ya nggak mungkin. Padahal pemerintah sudah membatasi dalam nanti PTM selama pandemi, dalam satu sekolah hanya boleh memasukkan 3
tidak lebih dari 40% jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut. Jadi kalau jumlah siswanya dalam suatu sekolah itu 100, yang masuk maksimal cuma 40 siswa dalam satu hari yang masuk lingkungan sekolah. Padahal itu pun juga masih ada syarat lain, gurunya pun juga diatur. Siapa guru yang boleh masuk? Itu hanya guru yang usianya di bawah 50 tahun dan kondisinya sehat, tidak punya penyakit bawaan atau komorbid. Jadi jumlah guru kita di SMP Negeri 38 itu sebagian besar itu sudah berusia di atas 50 tahun. Hanya kurang lebih 12 guru yang usianya di bawah 50 tahun, itu pun ditengarai ada yang tidak sehat, betul. Jadi kurang lebih kita mungkin hanya 10 guru, seandainya 10 guru. Aturannya dalam PTN, dalam satu kelas itu harus ada 2 guru. Jadi kalau seandainya guru itu masuk semua, ngajar itu hanya buka 5 kelas, satu kelas 12, berarti hitung sendiri berapa, 60 siswa. Itu pun kalau ruang kelasnya disetujui. Ruang kelas di SMP 38 yang menurut saya bisa lolos itu hanya 4 kelas, itu pun bisa berkurang. Itu yang maksudnya memenuhi ventilasinya bagus, kanan kiri ada, terang benderang, tidak gelap, tidak pengap, itu hanya 4 kelas, itu pun di lantai 3 dan lantai 2 yang tidak berhimpitan dengan gedung lain. Kalau berhimpitan berarti ventilasinya sudah kurang. Itu hanya analisa kami, jadi mudah-mudahan ya tetap kita ada yang diloloskan sehingga kita ada tatap muka. Nanti kalau mungkin ada tatap muka, kami juga tidak, pembelajarannya juga blended ya, berarti harus campuran, ada yang tatap muka, ada yang di rumah. Jadi ya kita akan berusaha berinovasi, nanti bisa juga nanti kalau memang ada tatap muka, siswa yang lain mungkin bisa mengikuti lewat YouTube atau mungkin streaming. Kita usahakan nanti, kita usahakan, mudah-mudahan mohon doanya. Tapi yang terpenting ya mudah-mudahan aja pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar normal, bisa berjumpa dengan siswa. Bagaimanapun Bapak Ibu guru juga kangen dengan para siswa. Lebih enak belajar dengan siswanya langsung daripada hanya dalam dunia maya. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu guru itu belajarnya malah lebih jam. Kadang kan ada anak yang ngerjakan tengah malam ketika bapak HP-nya seperti itu sudah biasa selama 8 bulan ini. Jadi Bapak Ibu guru, wah titit tengah malam itu sudah biasa, ada WA masuk, tugas masuk, ya segera harus dikoreksi. Kalau nggak dikoreksi nanti kan ketumpuk-tumpuk, akhirnya kan juga memperberat tugas dari Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru keluarnya seperti itu, jadi tidak kenal waktu malah ya, karena HP-nya tadi dari Bapak Ibu mungkin ya kondisinya memang juga HP-nya terbatas. Kita harus maklum seperti itu, dan memang kita sudah menyadari hal-hal itu pasti ada. Jadi Bapak Ibu tahun depan mohon doanya, mudah-mudahan kita bisa belajar PTN maksimal dengan pandemi segera berakhir. Jadi PTN tetap kita ajukan, ya mohon doanya mudah-mudahan nanti bisa disetujui oleh dinas dan Satgas COVID-19. Itu prosedurnya harus lewat seperti itu Bapak Ibu. Untuk yang lain Bapak Ibu, ini terkait khusus untuk kelas 8 dan 9. Untuk tahun depan ini ada semacam ujian atau apapun itu yang jelas untuk mengetahui kemampuan siswa sebagai pengganti ujian nasional, karena ujian nasional kan sejak tahun ini atau tahun lalu sudah tidak ada, tahun lalu. Jadi nanti akan diganti dengan AKM. AKM itu adalah asesmen kompetensi minimal siswa. Jadi asesmen itu adalah penilaian, kompetensi adalah kemampuan minimal dari siswa. AKM nanti akan terkait dengan numerik, angka. Jadi anak-anak nanti ada ujian tentang perasaan angka, itu angka, jadi hubungannya dengan matematika mungkin, dan literasi terkait dengan sosial, bahasa nanti mungkin di situ yang jelas. Terus yang kedua ada survei karakter, ini nilai karakter siswanya sesuai nggak dengan
falsafah negara Pancasila nanti ya, dengan budaya Indonesia. Terus yang ketiga adalah survei lingkungan sekolah. Jadi itu juga akan kita diujikan nanti untuk kelas 9 dan kelas 8 pada tahun depan ini atau semester genap. Mungkin kelas 9 dulu, tapi yang jelas ini masih global informasinya. Pastinya nanti kita tunggu saja. Yang jelas di kelas 8 dan 9 dan 8 terutama nanti ada tambahan materi AKM. Semoga nanti anak-anak bisa ikuti dan hasilnya nanti AKM-nya juga baik. Siapa tahu nanti bisa digunakan untuk syarat melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA atau SMK. Kita juga belum tahu penggunaannya apa. Kalau yang kelas 8 kegunaannya adalah untuk pemetaan, yang jelas pemetaan dulu, nanti biar untuk pembelajaran berikutnya. Jadi Bapak Ibu, dua informasi terkait dengan pembelajaran semester genap. Kita tetap sebagian besar pembelajarannya adalah daring. Seandainya pun PTM ada, nanti juga sangat terbatas. Dan yang kedua adalah AKM, uji kompetensi untuk siswa kelas 8 dan kelas 9. Semoga nanti semuanya bisa berjalan lancar, hasilnya lebih maksimal dari semester 1. Jadi peran aktif dari siswa juga perlu motivasi dari Bapak Ibu semuanya di rumah. Jadi untuk informasi ini cukup, mungkin nanti untuk informasi tanya jawab bisa melalui grup WA kelasnya masing-masing. Saya ada di dalamnya, jadi kalau saya bisa jawab ya nanti bisa jawab, kalau perlu jawaban saya juga saya jawab. Kalau wali kelas bisa menjawab ya cukup wali kelas yang bisa menyelesaikan, atau mungkin staf kami yang ada di grup situ mungkin bisa menyelesaikan ya cukup, maksudnya menyelesaikan bisa menjawab, memberi solusi dari permasalahan yang Bapak Ibu tanyakan. Ayo kita tetap bersinergi mengantarkan anak didik kita, putra putri kita untuk belajar lebih baik di masa pandemi ini. Dan semoga pandemi ini harapan kita secepatnya berlalu dan kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka secara normal. Mohon doanya semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.